Kematian Brigadir Esko meninggalkan luka mendalam, terutama bagi dua putri kecilnya. Ujian berat kini harus dihadapi oleh keluarga besar Brigadir Esko, khususnya bagi kedua putrinya yang masih sangat belia. Kuasa hukum keluarga lalu Amton Haryawan menyampaikan bahwa kedua putri almarhum saat ini sudah mendapatkan pendampingan psikologis. Namun, itu tidak sepenuhnya menghilangkan rasa duka dan kebingungan mereka. Putri sulung Brigadir Esko yang masih berusia 7 tahun hampir setiap hari menanyakan keberadaan ayahnya. Bahkan, terkadang ia melontarkan kalimat yang membuat kakek dan neneknya terkejut dan sedih. "Kalau begitu, saya ikut mati saja seperti bapak." Itulah salah satu kalimat yang pernah ia ucapkan. Sebuah ungkapan polos dari seorang anak yang tak mengerti mengapa ayahnya harus pergi secepat ini. Brigadir Esko meninggalkan dua putri, yang pertama berusia 7 tahun dan yang kedua berusia 4 tahun. Mereka kini harus hidup tanpa sosok ayah dan tanpa ibu mereka, Bribtu Rizka Sintiani, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengurangi trauma yang dialami, pihak keluarga berencana memindahkan sekolah putri sulung almarhum ke kampung halaman sang ayah di Desa Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah. Tak hanya fokus pada pendampingan anak-anak, pihak keluarga juga berjuang agar kasus ini menemui titik terang. Lalu Anton Haryawan dalam waktu dekat akan melayangkan surat kepada Kompolnas untuk meminta gelar perkara khusus. Keluarga yakin pelaku pembunuhan Brigadir Esko lebih dari satu orang. Mereka berharap kasus ini bisa dibuka secara transparan dan semua pelaku bisa segera ditetapkan sebagai tersangka. Baik-baik saja dan ceria selalu. Tapi itu yang besar, yang kakaknya, dia selalu merenung pas bangun tengah malam, dia sering mencari almarhum bapaknya. Dia bilang, "Papu, ayo telepon ayah." Nah, sempat dia bilang seperti bapak kan, dia mau ikut bapaknya sampai papunya yang perempuan stres. Bisa-bisanya anak kecil ngomong itulah, mau ikut bapaknya supaya dia masuk surga gitu lah. Iya. Itu yang bikin kita shock semua. Usia berapa dia yang paling besar? Paling 7 tahun. Yang kecil? Yang kecil? Ya, baru kelas 1 SD. Yang 5 tahun ya? Yang kedua paling 4 tahun. 4 tahun ya. Berarti sudah ikut sama kakeknya? Nah, sekarang sudah cucunya yang 2 sudah ikut sama kakeknya. Di Lombok Tengah, Pak? Lombok Tengah, Bonjeruk. Harapannya dengan kasus ini apa? Segera diusut dengan tuntas. Ada kemungkinan mungkin keluarga nanti akan datang lagi ke Polda untuk pasti. Pasti. Kita tunggu. Jadi alhamdulillah ada orang yang berhati baik ya. Kebetulan sahabat psikolog. Jadi memberikan layanan secara sukarela kepada dua putri almarhum Brigadir Esko. Karena kita ketahui bersama kan luar biasa ujian yang dialami oleh keluarga besar almarhum Brigadir Esko, terutama untuk kedua putrinya. Jadi diberikan layanan karena ada beberapa hal, contoh putri yang paling besar itu selalu menanyakan keberadaan bapaknya. Jadi bahkan ada beberapa kata ya yang diungkapkan oleh anak tersebut sampai bilang itu, "Kalau begitu saya ikut mati aja seperti bapak." Nah, itu kan luar biasa, berarti kan tekanan si kecil ini perlu kita kasih layanan psikolog. Kalau langkah selanjutnya mungkin dari kuasa hukum atau untuk kasus? Kalau untuk kasus dalam waktu dekat kami akan meminta kepada Kompolnas, bersurat kepada Kompolnas untuk dilakukan gelar perkara khusus seperti kemarin kita sudah berdiskusi dengan Kompolnas untuk gelar perkara khusus agar kasus terbuka dan segera ditetapkan tersangka-tersangka lainnya. Karena kami yakinin tidak mungkin si R ini bekerja sendiri ya, melakukan tindak pidana pembunuhan yang begitu keji, tidak mungkin sendiri. Nah, saran saya sebenarnya untuk si R, silahkan dibuka saja kasus seterang benderangnya. Nah, kalau memang Anda bukan pelaku utama, silahkan Anda ajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, bantu penyidik buka, biar tidak menjadi simpang siur lah. Ya.
kami sarankan segera ajukan diri sebagai justice kolaborator kalau memang Anda tidak sebagai pelaku utama, tapi turut serta membantu. Silahkan dibuka. Bang, itu ada pasal yang tidak sesuai dengan apa namanya? Oh, betul. Yang ditetapkan oleh penyidik. Iya. Seperti apa? Jadi kemarin saat penyidikan ada 2 pasal ya yang saya lihat di penyidik Polres Lombok Barat menetapkan penyidikan, naikkan kasus penyidikan dengan pasal 340 dengan pasal 351 ayat 3. Akan tetapi setelah penetapan tersangka ada beberapa pasal yang dirubah. 340-nya kami sepakat itu berencana. Yang kedua ada PKDRT pasal 44 ayat 3 dan ada pasal 338. Nah, kami kepingin dijuntukan juga sebenarnya pasal 354 atau turut sertanya. Karena kami meyakini orang-orang yang ada di kejahatan pembunuhan Brigadir Esko ini bukan hanya tunggal. Lebih dari 1, bahkan kami yakin itu 3-5 orang kami yakini. Tidak mungkin tenaga seorang wanita mampu mengeksekusi begitu keji gitu kan. Seorang diri kami yakini tidak mungkin sendiri. Kalau masih menggunakan pasal itu ada kemungkinan dia. Makanya nanti digelar perkara khusus, kami bersama keluarga minta untuk ikut digelar perkara khusus bersama Kompolnas. Kami minta dimasukkan pasal turut serta aja orang-orang yang membantu, dan kami ingin diterapkan pasal menghilangkan alat bukti, turut serta membantu, obstruction of justice lah. Nah, orang-orang yang turut serta ini. Termasuk dengan tersangka R ini harusnya dia dihukum. Kalau tersangka R ini kami yakini ya dia mengetahui. Nah, kami yakini juga dia terlibat. Kami yakini itu. Akan tetapi kami tidak yakini dia sendiri. Nah, kami yakini banyak orang yang terlibat di kasus pembunuhan Brigadir Esko ini. Motifnya tapi ini baru. Gimana? Fakta baru terkait motif sudah ada ketemu. Oh, belum. Nanti mungkin penyidik yang akan bongkar motif-motifnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.